Shalom Big Worship Community, kita bertemu kembali hari ini. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Mari kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, berikan yang terbaik. Let's worship Him. Dan duka sebab kau layak, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. 'Cause you are great, you do miracles so great.
There is no one else like you. There is no one else like you. 'Cause you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. 'Cause you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no else. There is no one else like you. There is no one else like you. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang besar, Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh terus mengingat akan anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami boleh diisi terus dengan segala yang baik dari Engkau Tuhan Yesus. Biar firman-firman Tuhan yang kami dengar boleh terus memenuhi kehidupan kami, hati kami. Sehingga terus kehidupan kami juga boleh semakin diubahkan dan semakin surut dengan kehendak Engkau Tuhan Yesus. Pada saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang baru lewat firman-Mu. Urapi setiap kami, hati kami, pendengaran kami, supaya kami juga boleh semakin senang Tuhan Yesus untuk mendapatkan firman Tuhan yang merupakan kekuatan buat kami semua. Kami siapkan karena hati kami yang terbaik Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada, hari ini mari kita sambut firman Tuhan dengan penuh antusias. Karena itu adalah kekuatan Allah yang bisa menguatkan kita, memulihkan kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pastor Daniel Edward. Enjoy his word. Shalom, Midweek Worship Community. Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Tema firman Tuhan, rahasia suatu keberhasilan. Diambil dari 2 Tawari pasal 31 ayat 20-21 berbunyi demikian. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Bicara tentang keberhasilan, saya percaya semua orang tentu ingin berhasil, baik dalam studi, pekerjaan, usaha, rumah tangga, bahkan dalam pelayanan. Namun bagaimana caranya? Saat ini kita akan belajar kepada Raja Hizkia. Ada 3 poin yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Raja Hizkia melakukan apa yang baik, jujur, dan benar. Ada banyak orang berpendapat bahwa keberhasilan itu dapat diraih dengan berbuat jahat atau berbuat curang. Ada juga yang berpendapat bahwa segala sesuatu dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Hal seperti demikian tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab yang diajarkan kepada kita. Sebab Raja Hizkia melakukan apa yang baik, jujur, dan benar. Mari kita juga, kalau kita juga mau melakukan yang baik, jujur, dan benar, pasti Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membuat kita juga berhasil. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara, sebab itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang baik, jujur, dan benar, firman Tuhan katakan demikian. Di dalam Amsal 11 ayat 11 dikatakan demikian. Amsal 11 ayat 11.
Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amsal 14 ayat 11 katakan lebih jauh lagi, dikatakan demikian. Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Oh, jadi kalau kita baik, benar, dan jujur dalam melakukan segala sesuatu, Tuhan memberkati, usahanya semakin besar. Tadi kata firman Tuhan, semakin melebar, semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita terus melakukan apa yang baik, jujur dan benar dalam hidup ini. Mungkin orang lain menghalalkan segala cara, tapi jangan kita melakukan seperti itu, sebab itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Raja Hizkia selalu mencari rumah Tuhan. Di dalam kesibukannya melakukan tugas-tugas kenegaraannya, Raja Hizkia selalu mencari rumah Tuhan. Dengan kata lain, selalu mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Dan ini sejajar dengan apa firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hizkia mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Jadi kalau kita juga mau diberkati oleh Tuhan, mau berhasil baik dalam pekerjaan, studi, usaha, dalam pelayanan, kita mau menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana cara menomorsatukan Tuhan itu? Bangun pagi-pagi, bawa dalam doa, naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua aktivitas kita, apa yang akan kita lakukan. Kita menyerahkan mungkin pekerjaan kita, usaha kita. Malam hari kita tutup dengan doa, mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih penyertaannya. Hari Minggu jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Sebab ibadah juga itu kan mencari Tuhan, mencari rumah Tuhan, mencari Tuhan. Sebab di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan demikian. Dalam hal beribadah. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Oh, kalau kita juga suka ibadah, mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan, itu mendatangkan keuntungan besar. Mungkin saudara bertanya, keuntungan besar dalam hal apa? Ini yang dikatakan Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Ini keuntungannya, keberhasilannya kalau kita mengutamakan Tuhan. Saya bacakan Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, mendatangkan keuntungan yang besar, kata firman Tuhan. Yaitu Tuhan memberkati kebutuhan kita. Roti makananmu dan air minumanmu. Itu bicara tentang kebutuhan. Saat ini, orang-orang yang berkeluarga, bangun pagi-pagi, mata melek, langsung diperhadapkan dengan kebutuhan yang banyak. Makanya banyak yang stres. Tapi firman Tuhan tadi katakan, kalau kita beribadah menomorsatukan Tuhan, Tuhan menyiapkan segala kebutuhan itu. Berkat apa lagi? Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada berkat kesehatan juga diberkati kepada kita. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, mencari sumber berkat itu, kesehatan pun diberikan. Saat ini pandemi sedang merajalela, banyak orang yang sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, bukan saja kita berhasil dalam usaha, kebutuhan, tapi kesehatan pun diberikan kepada kita. Bahkan berkat yang ketiga, tidak akan ada di negeri perempuan yang keguguran atau mandul. Keturunan pun diberi. Saya punya anak dulu, pertama laki,
pengen punya anak perempuan yang lahir laki-laki. Tapi saya terus mencari Tuhan. Sumber berkat itu. Akhirnya Tuhan juga beri anak perempuan. Keturunan juga diberikan. Yang terakhir, aku akan menggenapkan tahunmu. Ini berkat ketika kita beribadah menomorsatukan Tuhan. Umur panjang, badan sehat. Saya saat ini umurnya hampir 70 tahun. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Saya diberi umur yang panjang, badan yang sehat. Sampai saat ini. Bukankah 4 hal ini juga dicari manusia di kolong langit? Manusia ingin kebutuhannya terpenuhi, manusia ingin sehat, manusia ingin punya keturunan, manusia juga ingin umur panjang, badan sehat, umur panjang. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita beribadah. Bahkan berkat Tuhan juga kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mazmur 112 ayat 1-3 dikatakan demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Wah, ini berkat yang luar biasa, sampai turun-temurun kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita melakukan sebagaimana Raja Hizkia selalu mengutamakan Tuhan. Yang ketiga, Raja Hizkia melakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Ada orang berpikiran bisa meraih keberhasilan itu dengan santai-santai, dengan bercabang hati, serius kalau ada pimpinan atau bos. Orang demikian tidak akan berhasil. Kalau kita mau berhasil, kita mau melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati, full konsentrasi. Baik dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Kita lakukan dengan segenap hati. Sebab ketika kita melakukan dengan segenap hati, pasti Tuhan berkati. Pasti kita berhasil. Di Jogja ada rumah makan. Dia lakukan dengan segenap hati. Sekalipun mungkin usahanya baru dimulai. Tapi sekarang menjadi besar. Sebab melakukannya dengan segenap hati. Di dalam Alkitab, kita belajar kepada Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf pada waktu menjadi seorang budak, bekerja di rumah Potifar. Pekerjaan yang pertama yang dia lakukan, merawat kebun, tamannya, dan ternaknya. Tapi Yusuf lakukan dengan segenap hati. Sehingga tamannya menjadi indah. Ternak-ternaknya juga gemuk. Kemudian Yusuf naik daun. Saudara bisa bayangkan naik daun. Kita naik bisa saja bergelantungan. Potifar mempercayakan seisi rumahnya kepada Yusuf. Ada kesempatan dalam kesempitan. Yusuf bisa bawa hartanya. Tapi Yusuf tidak melakukan semuanya itu. Sebab Yusuf takut akan Tuhan. Dia terus berbuat baik juga, jujur dan benar. Sehingga dipercayakan seisi rumah Potifar. Bahkan ada kesempatan dalam kelonggaran. Istrinya merayu untuk tidur bersama. Tapi Yusuf takut akan Tuhan. Dia lebih suka tidur di penjara. Ketika di penjara, Yusuf juga melakukan segala sesuatu yang dilakukan olehnya dengan rajin. Dengan segenap hati. Sehingga sipir penjara pun mengasihi Yusuf. Dan sampai akhirnya kita tahu. Yusuf dipercayakan istana Firaun. Dan Yusuf lakukan juga dengan segenap hati. Sehingga dia menjadi berkat
baik bagi bangsa Mesir, bangsa Israel, dan keluarganya ketika terjadi kelaparan. Mari kita juga melakukan sesuatu dengan segenap hati. Kita mau jadi orang yang rajin. Sebab Amsal 10 ayat 4 juga katakan demikian. Amsal 10 ayat 4 katakan demikian. Saya bacakan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Jadi kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, ingin berhasil, rajin, lakukan dengan segenap hati. Saya akan tutup dengan kesaksian pribadi saya. Saya tahun 1984 datang ke Yogyakarta sendirian. Tidak punya sanak famili, tapi punya saudara-saudara seiman. Ketika saya diberikan tugas-tugas pelayanan, mulai bersih-bersih gereja, kamar mandi, ruangan gereja, halaman, saya lakukan dengan segenap hati selama 6 tahun, 1984 sampai 1990. Tapi saya terapkan untuk terus hidup benar, jujur, dan baik di hadapan Tuhan. Saya terus mencari Tuhan, sumber dari segala berkat. Saya lakukan dengan segenap hati. Puji Tuhan. Sampai sekarang, saya sudah 37 tahun melayani di GPD Sosrowijan Hagios Family. Saya mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya diberkati dengan istri satu sesuai dengan firman Tuhan. Anak 3, tempat tinggal. Anak-anak bisa menyelesaikan bangku kuliahnya. Bisa bekerja. Bahkan anak saya nomor 2 pun menjadi pelayan Tuhan. Kuncinya melakukan apa yang baik, jujur, dan benar. Mencari Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Lakukan dengan segenap hati. God bless you. Bapak Surgawi, firman-Mu sudah hamba taburkan. Meteraikan lebih dalam, lebih lanjut. Bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga mereka juga melakukan apa yang baik, jujur, dan benar. Mereka juga selalu mencari Tuhan, sumber dari segala berkat. Mereka juga melakukannya dengan segenap hati. Sehingga nanti mereka juga boleh berhasil. Baik dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam rumah tangganya, maupun dalam pelayanannya. Sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan besarkan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, kiranya firman Tuhan menjadi rema. Haleluya. Amin.